Bisa jadi adalah leluhurnya yang menurut Santi dulunya memenggal banyak nyawa orang tak bersalah. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Maraknya film The Medium sebagai salah satu film horor terbaik tahun ini membuat kita tertarik untuk membahas cerita asli yang menginspirasi film ini, yang melibatkan kepercayaan warga Thailand khususnya di bagian timur laut terhadap roh. Bahkan ada sekte yang menyembah tokoh-tokoh sejarawan di masa lalu dan sekte yang memuja spirit doll. Juga di akhir video akan ada penjelasan dan teori tentang film The Medium yang akan menjawab beberapa kebingungan yang kamu miliki setelah menonton film ini. Untuk kamu yang belum nonton film The Medium, jangan khawatir. Nanti kalau sudah masuk ke pembahasan tentang film bakal ada spoiler alert. Jadi kalian nggak perlu nonton sampai habis. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Mari kita mulai dengan pembahasan tentang spirit doll atau angel doll atau look tab. Mereka adalah sebutan untuk boneka yang diisi dengan arwah janin yang diambil dari kandungan ibu yang belum melahirkan. Biasanya roh ini akan dimasukkan ke dalam boneka melalui upacara khusus yang dilakukan oleh para dukun. Roh janin ini dipercayai akan memberikan keberuntungan dan mereka juga dikenal dengan nama Kumantong, salah satu roh yang dipuja oleh warga di Thailand. Maka dari itu, para pemilik spirit doll harus memperlakukan boneka mereka dengan sangat baik. Karena jika boneka dirawat dengan baik, maka roh yang ada di dalamnya akan membalas pemiliknya dengan keberuntungan juga. Tapi jika diperlakukan dengan buruk, roh di dalam boneka bisa jadi membawa petaka. Aduh, gatel. Keberadaan spirit doll sempat sangat populer di Thailand. Mereka diperlakukan layaknya bayi manusia. Disajikan makanan di restoran, diajak jalan-jalan di dalam stroller, dipasangi baju mahal, perhiasan emas. Bahkan salah satu maskapai penerbangan Thai Smile Airways sempat mengizinkan pemilik boneka untuk membeli kursi khusus untuk boneka look tab mereka. Harga spirit doll beragam, dari mulai harga normal sampai harga yang paling mahal, karena bisa di custom. Bisa memilih apakah rambutnya mau dibuat dari rambut asli manusia, kulitnya dari silikon yang mahal, bahkan mata boneka juga bisa di custom dari kaca. Meskipun praktek ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan dalam agama Buddha, di Thailand praktek ini sangat dekat dengan para biksu-biksu yang juga ikut mendoakan boneka-boneka ini. Kemungkinan karena bercampur dengan kepercayaan warga lokal yang sangat kental dengan animisme. Beberapa orang bahkan pergi ke kuil untuk menyembah spirit doll yang dipelihara oleh para biksu. Boneka-boneka ini berasal dari orang-orang yang dulu sempat memelihara, tetapi sudah tidak mau memelihara lagi. Mereka takut kalau boneka-boneka ini ditelantarkan, roh di dalamnya akan marah. Jadi mereka memilih untuk memberikan boneka-boneka ini ke biksu yang dipercayai akan merawat dengan baik dan mengasuh roh-roh dengan tanggung jawab. Nah, penggunaan spirit doll bisa dibilang mirip dengan The Medium, di mana roh bisa masuk ke dalam tubuh atau suatu benda. Berbicara tentang roh, medium, dan dukun, di Thailand sendiri ada yang namanya sekte Phaya Naring Songkram. Seperti yang kita ketahui, Thailand adalah negara dengan banyak etnis dan ras yang beragam. Kebanyakan nenek moyang mereka berasal dari Tiongkok, sehingga kepercayaan mereka juga sangat dipengaruhi dengan kepercayaan warga Tiongkok, yaitu memuliakan roh leluhur. Lama-kelamaan, kepercayaan warga lokal Thailand terhadap roh leluhur semakin kental. Kalau musim kemarau datang, mereka percaya karena roh leluhur sedang marah. Kalau hasil panen sedang bagus, berarti roh leluhur sedang merasa senang. Yang lalu pada akhirnya terjadilah penyembahan terhadap roh tokoh-tokoh penting atau leluhur yang sempat memiliki kekuasaan khusus di tempat mereka. Salah satu sekte yang terletak di bagian timur laut Thailand adalah sekte Phaya Naring Songkram yang terletak di desa Nong Buayai. Ini kalau penyebutannya salah, sorry banget ya guys. Sekte Phaya Naring Songkram, seperti namanya menyembah Phaya Naring Songkram, yaitu sebuah gelar terhormat yang diberikan untuk tokoh penting yang memimpin desa Nong Buayai di zaman dulu. Nah, di dalam sekte ini,
roh para leluhur yang pernah menjadi Payanarin Songkram atau pemimpin dipercayai merasuki tubuh wanita, tapi hanya wanita-wanita terpilih. Biasanya wanita yang berasal dari keluarga dengan karma baik, yang lagi-lagi berhubungan dengan kepercayaan tentang karma dalam agama Buddha yang sangat kental di Thailand. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan karma baik, orang yang berbuat jahat atau buruk akan mendapatkan karma buruk. Jadi wanita yang berasal dari keluarga dengan karma baik biasanya akan dipilih oleh para pemimpin untuk dirasuki. Pertanyaannya, kenapa wanita? Kenapa bukan laki-laki? Sebenarnya ada juga laki-laki yang dirasuki, tapi mayoritas selalu wanita. Alasannya sebenarnya tidak pasti, tapi dipercayai karena warga di daerah sini menganut sistem matrilineal, di mana properti diwariskan kepada wanita, dan jika menikah, suaminya yang harus ikut ke keluarga wanita. Jadi kemungkinan karena sistem matrilineal inilah roh pemimpin lebih memilih untuk merasuki para wanita. Nah, bagaimana wanita-wanita ini tahu kalau mereka dirasuki oleh roh pemimpin? Biasanya wanita-wanita ini akan mengidap penyakit yang tidak bisa dijelaskan dan dalam waktu yang cukup lama. Penyakit ini akan terus menyerang mereka sampai mereka mau atau rela untuk dirasuki melalui upacara spesial. Yang berarti jika mereka sudah mengizinkan roh untuk masuk ke dalam tubuh mereka, secara otomatis mereka akan menjadi dukun. Orang-orang yang memiliki masalah yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, atau orang-orang yang mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau dideteksi oleh dokter, akan langsung meminta tolong pada dukun-dukun ini. Karena mereka percaya apa yang terjadi pada mereka disebabkan oleh roh jahat, sesuatu yang berasal dari dunia lain. Dan satu-satunya orang yang bisa menolong mereka adalah para dukun, atau kasarnya meminta roh para pemimpin untuk mengusir roh jahat yang mengganggu mereka. Uniknya, saat para wanita dirasuki oleh roh-roh tadi, suara mereka biasanya akan berubah, bahkan logatnya juga berubah. Lalu mereka akan menjalankan ritual, bahkan akan menceritakan sejarah kehidupan mereka di zaman dulu. Sehingga wanita-wanita yang dirasuki oleh roh leluhur atau para dukun ini dianggap sebagai pelindung dan juga harapan untuk warga di sekitar mereka agar bisa hidup dengan tenang dan baik. Nah, sekarang mari kita bahas film The Medium, yang berarti spoiler alert untuk kamu yang belum nonton film ini. Setelah fakta-fakta tadi, gue yakin kalian sudah bisa menghubungkan kenyataan dan cerita di film ini. Sejak awal banget di film sudah dijelaskan bahwa masyarakat Thailand percaya roh ada di mana-mana. Roh baik, roh jahat, roh hewan, roh tumbuhan, semuanya ada di sekitar kita. Di kampung yang diceritakan, mereka menyembah roh Dewi Bayan. Agak-agak mirip dengan sekte Payanarin Songkram tadi. Nah, di film, kalau kalian sadar, di depan rumah warga seringkali digantungi dengan pakaian berwarna merah. Ini adalah kepercayaan orang timur laut Thailand bahwa menggantung baju berwarna merah di depan rumah bisa menangkal gangguan setan. So, langsung aja kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, siapa nenek buta yang meninggal di awal film? Banyak yang percaya ini adalah roh nenek yang baru saja meninggal dan tertarik untuk menempel masuk ke dalam tubuh Ming. Saat jenazah nenek diangkut ke dalam mobil ambulans, Ming terlihat aneh seperti orang kesurupan karena berusaha dirasuki oleh arwah nenek tadi. Pertanyaan kedua, apa arti mimpi Ming? Laki-laki yang dilihat Ming membawa pedang dan membawa kepala bisa jadi adalah leluhurnya yang menurut Santi dulunya memenggal banyak nyawa orang tak bersalah. Nah, kepala yang terpenggal di dalam mimpi Ming kemungkinan adalah kepala patung Bayan yang kita ketahui terpenggal di akhir cerita. Pertanyaan ketiga, kenapa ritual banyak menggunakan telur? Kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara percaya telur merupakan objek sakral yang bisa membersihkan kekuatan jahat. Saat telur pecah dan mengeluarkan warna hitam, kemungkinan Nim sadar warna hitam memberikan tanda gosong, yang berarti lokasi gedung tekstil yang pernah kebakaran, yang tentu saja ada hubungannya dengan silsilah keluarga dari ayah Ming. Makanya Nim langsung lari ke gedung ini untuk menemukan Ming. Pertanyaan keempat, kenapa Ming mengalami pendarahan? Kemungkinan ini karena Ming mengalami keguguran. Ming tidak tahu bahwa saat dia kesurupan, dia bermain dengan banyak laki-laki.
seperti yang kita lihat di CCTV kantornya, yang juga merupakan salah satu alasan kenapa Ming mengeluh selalu merasa sakit di bagian vitalnya. Dan kemungkinan ini adalah karma buruk yang berasal dari pamannya yang suka bermain dengan gadis-gadis muda. Ming sendiri sebenarnya hanyalah korban dari karma buruk yang dia wariskan dari sisi ibu dan juga sisi ayahnya. Ibunya menolak Bayan dan menjual daging anjing yang sebenarnya ilegal, yang mungkin jadi penyebab kenapa Ming selalu kesurupan seperti anjing. Lalu keturunan ayahnya selalu meninggal secara tidak wajar, seolah-olah memang sudah dikutuk. Leluhurnya memenggal kepala orang dan kakeknya membakar gedung demi kepentingan pribadi yang menewaskan banyak orang. Apalagi Ming dan mendiang kakaknya memiliki hubungan terlarang, yang lagi-lagi menambah karma buruk keluarga ini. Jadi bisa dibilang begitu ayahnya meninggal, giliran Ming untuk menerima karma buruk. Kenapa Noi dan Nim aman? Kemungkinan karena mereka dilindungi oleh Dewi Bayan. Pertanyaan kelima, kenapa Nim meninggal? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh orang-orang. Seperti yang dikatakan oleh Noi, dokter tidak bisa menjelaskan dan mendeteksi penyebab kematian Nim. Tapi ada banyak belatung yang ditemukan saat Nim meninggal. Belatung memiliki simbol roh jahat dalam kepercayaan lokal, yang berarti Nim meninggal dalam pengaruh arwah jahat. Ada kemungkinan juga ritual yang dilakukan oleh Nim bersama Santi adalah penyebab Nim meninggal. Kita nggak tahu apakah Santi ini baik atau enggak, karena kadang tingkahnya itu membingungkan. Bisa jadi Santi mengambil semua kekuatan Nim, sehingga saat Nim diserang oleh arwah jahat, dia tidak bisa melawan. Atau bisa jadi Nim meninggal karena dia sudah tidak percaya lagi dengan Bayan, sehingga Bayan meninggalkannya dan akhirnya Nim diserang oleh roh jahat. Pertanyaan keenam, kenapa yang dibawa ke upacara adalah Noi, sedangkan Ming dikunci di dalam kamar? Mungkin ada hubungannya dengan perkataan Santi. Dia sempat bilang seperti mobil kamu yang ditempeli oleh stiker mobil berwarna merah. Nah, bisa jadi maksud Santi adalah Noi akan menyamar menjadi Ming. Ditambah lagi, Noi juga sempat bilang dia rela mati untuk menyelamatkan anaknya. Sayangnya, ritual ini gagal gara-gara Pong. Jadi kita nggak tahu sebenarnya ritual ini bisa berhasil atau enggak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketujuh. Roh apa yang merasuki Ming? Apakah Nim benar-benar seorang dukun? Yang merasuki Ming kemungkinan besar adalah roh leluhurnya yang jahat. Tapi pada akhirnya bergabung dengan roh-roh jahat lain karena dia melakukan upacara sembarangan. Seperti mobil yang kuncinya ditinggalkan di dalam. Kalau dilihat dari kegigihan dan usaha Nim yang beberapa kali berhasil menyelamatkan Ming, sepertinya Nim memang mempunyai kekuatan gaib, tapi imannya goyah setelah diuji oleh roh jahat yang merasuki tubuh Ming. Dan mungkin karena merasa Bayan tidak mau menolongnya, iman Nim terhadap Bayan menjadi goyah sehingga pada akhirnya dia bilang dia juga nggak tahu apakah dia dirasuki Bayan atau tidak. Nah, itulah tadi beberapa teori dan penjelasan yang mudah-mudahan bisa membantu kalian memahami film The Medium ini. Personally, gue bukan tipe orang yang takut nonton film horor. Tapi untuk pertama kalinya di bioskop, gue tutup mata. Dimulai dari CCTV 6 hari menuju upacara. Itu cuman ngintip-ngintip dari sela-sela jari. Dan gue bener-bener suka dengan film ini. Kalau kalian sendiri gimana guys? Berapa rating yang akan kalian berikan untuk film The Medium? Apa yang membuat kalian takut dan apa yang membuat kalian berpikir, filmnya biasa aja? Atau mungkin bahkan membosankan? Dan juga apa tanggapan kalian tentang teori-teori tadi? Apa kalian setuju atau kalian punya teori yang berbeda? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bawah supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut. See you guys in the next video. Thank you so much untuk support yang telah kalian berikan dan sudah nonton film ini sampai habis. As always, please stay safe, take care, and stay alive.